Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pesan itu disebarkan oleh seseorang dari Paviliun Luyang dengan nama Hongxi, dan tidak diketahui metode apa yang digunakan orang itu. Namun demikian, dia berhasil menangkap Tang Ying, serta gadis pelayan itu dengan nama Acai. Dia ingin Chu Feng muncul di keluarga Tang dalam 10 hari, sehingga mereka bisa menangkapnya. Jika Chu Feng tidak muncul dalam waktu 10 hari, ia akan menguliti Tang Ying hidup-hidup. Selanjutnya jika menilai pada saat itu, batas waktu akan segera tiba. Jika Chu Feng tidak bergegas ke keluarga Tang, kehidupan Tang Ying kemungkinannya akan hilang. Namun demikian, Paviliun Luyang paling siap datang kali ini. Dengan kekuatan Chu Feng saat ini, dia pasti akan mencari mati jika dia pergi ke sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah gadis pelayan yang bernama Acai membawa mereka kepada Tang Ying? Benar-benar bodoh. Bukankah aku sudah suruh dia lari jauh? Kenapa dia masih ditangkap? Ucap Chu Feng. Chu Feng tidak yakin dengan metode apa yang digunakan Hongxi untuk menangkap Tang Ying. Namun demikian, Chu Feng merasa bahwa orang yang dipanggil Hongxi kemungkinan besar tidak berbohong. Alasan untuk itu adalah, karena dia bisa mengatakan bahwa ada lebih dari satu burung yang menyebarkan pesan. Dan kemungkinannya, ada banyak dari mereka. Setelah berita itu menyebar, pasti akan ada banyak orang yang akan melanjutkan menuju keluarga Tang untuk menonton pertunjukan. Jika Tang Ying tidak hadir, maka Hongxi akan mempermalukan dirinya sendiri, dan orang-orang di Paviliun Luyang akan dipandang rendah oleh orang lain. Wush! Tiba-tiba saja, tubuh Chu Feng bergeser dan dia mulai terbang menuju keluarga Tang. Meskipun dia tahu bahwa melanjutkan ke keluarga Tang akan menjadi bencana. Meskipun Chu Feng tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Tang Ying, dan mereka hanyalah kenalan. Meskipun Chu Feng sudah menyelamatkan Tang Ying 3 kali, dan telah berbudi luhur dan patuh terhadapnya. Meskipun Chu Feng hanya memprovokasi Paviliun Luyang, itu karena dia telah membantu Tang Ying. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Chu Feng sebenarnya tidak dapat menahan keinginannya untuk menyelamatkan Tang Ying. Dengan demikian, meskipun dia tahu itu adalah jebakan, tapi Chu Feng masih bertekad untuk pergi ke sana. Alasan untuk itu adalah, karena dia benar-benar tidak dapat meninggalkan Tang Ying, dan dia tidak dapat membiarkannya dibunuh karena dia. Alasan untuk itu adalah, karena ada sesuatu yang mengalir di tubuh Chu Feng yang menghantuinya. Adapun sesuatu itu disebut sifat keras kepala dan jujur dari seorang pria. Dugaan Chu Feng memang benar. Tang Ying memang telah ditangkap. Selain itu, selain Tang Ying dan gadis pelayan bernama Acai itu, sisa keluarga Tang semuanya telah dibantai oleh orang-orang dari Paviliun Luyang. Adapun bagaimana Tang Ying ditangkap, itu lebih atau kurang apa yang sudah menyimpulkan Chu Feng. Hongxi menggunakan gadis pelayan dengan nama Acai untuk menemukan Tang Ying. Saat ini, gadis pelayan itu dan Tang Ying, keduanya tergantung di atas tiang besi setinggi 1000 meter, dan diikat dengan tanaman merambat berduri. Duri yang tajam telah menembus daging lembut kedua wanita itu, dan darah mengalir dari kulit mereka tanpa henti, sehingga mewarnai pakaian mereka menjadi merah. Kesehatan kedua wanita itu menjadi sangat buruk. Nona muda, aku telah mengecewakan kamu. Ini semua salahku. Akulah yang telah melukaimu. Kematian aku tidak bisa menebus kejahatan aku, dan kematian aku tidak bisa menebus kejahatan aku. Ucap gadis pelayan itu sambil menangis. Air matanya jatuh seperti hujan, dan itu bukan karena rasa sakit yang dia rasakan. Namun sebaliknya, itu karena dia merasa telah melibatkan Tang Ying. Acai, bisakah kamu berhenti menangis? Ini bukan salahmu. Aku telah mendengar tentang kemampuan Hongxi dari ayah dan yang lainnya. Dan juga tidak ada yang bisa menahan siksaannya. Karena itulah, wajar bagi kamu untuk menyerah. Selain itu, kamu hanya menyebutkan lokasi di mana ibuku dimakamkan. Sebenarnya, ini semua salahku.
Aku adalah orang yang tidak mendengarkan saran Chu Feng untuk segera meninggalkan tempat ini, kata Tang Ying. Nona muda, ini bukan salahmu. Karena bagaimanapun, kamu hanya ingin memberi hormat kepada ibumu sebelum pergi, kata gadis pelayan itu. Betul, aku memutuskan untuk memberi hormat kepada ibu aku. Namun karena inilah, aku telah melibatkan Chu Feng sekarang, kata Tang Ying. Mungkinkah Tuan Chu Feng benar-benar akan datang? Gadis pelayan itu bertanya. Dia tidak merasa seperti Chu Feng akan datang. Namun demikian, dia berharap Chu Feng akan datang. Meskipun dia tahu bahwa Chu Feng kemungkinan akan mati jika dia datang ke sini, tapi tetap saja bahwa akan ada peluang bertahan hidup bagi mereka jika Chu Feng datang. Namun jika Chu Feng tidak datang, mereka pasti akan terbunuh. Aku harap dia tidak akan datang, kata Tang Ying. Jika dia tidak datang, kamu akan mati. Jika dia datang, kamu masih akan mati. Tiba-tiba saja, seorang pria muncul dari udara tipis dan berdiri di depan Tang Ying. Orang ini adalah Hong Xi. Bunuh aku, teriak Tang Ying. Jangan terburu-buru. Aku akan segera membiarkan kamu bersatu kembali dengan keluarga kamu. Hanya saja, aku khawatir keluarga kamu tidak akan memperlakukan kamu dengan baik, bahkan jika kamu ingin bertemu mereka di dunia bawah. Karena bagaimanapun, kamu adalah pengkhianat bagi keluarga Tang. Hahaha. Hong Xi tertawa dengan panik. Kamu iblis terkutuk. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Chu Feng tidak akan mengampuni kamu. Dia pasti tidak akan mengampuni kamu. Tang Ying berteriak dengan marah. Dia tahu bahwa semua orang yang tersisa dari keluarga Tangnya, mereka semua terbunuh oleh Hong Xi itu. Dia bahkan tidak menyayangkan anak-anak, dan semua yang dia bunuh adalah orang yang tidak bersalah. Kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa Chu Feng akan muncul kan? Kamu berpikir bahwa dia akan berani menghadapi bahaya untuk orang yang tidak penting seperti kamu. Hong Xi mencibir. Tang Ying menjadi terdiam saat mendengar kata-kata itu. Meskipun tidak ada banyak perubahan pada ekspresinya, tapi hatinya sangat terluka. Setelah keluarganya mengkhianatinya, dia merasa bahwa hanya ada satu orang yang bisa dia andalkan di dunia ini, yaitu Chu Feng. Hanya saja, akankah Chu Feng benar-benar muncul? Akankah Chu Feng membuang nyawanya sendiri untuknya, yang merupakan seseorang yang hampir tidak dikenalnya? Meskipun dia tidak ingin Chu Feng datang, dia masih akan merasa sedih jika Chu Feng benar-benar tidak muncul. Sejujurnya, aku tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan datang untuk menyelamatkan kamu. Dan yang benar adalah, dia benar-benar tidak akan datang, kata Hong Xi. Lalu mengapa kamu melakukan ini? Tanya Tang Ying dengan bingung. Aku melakukan ini semua, itu untuk merusak reputasi Chu Feng. Aku akan membiarkan semua orang tahu, bahwa sementara kamu memperlakukan Chu Feng sebagai teman kamu, kalau Chu Feng masih akan menolak untuk datang menyelamatkan kamu, ucap Hong Xi. Saat Hong Xi mengatakan kata-kata itu, ia melihat ke kejauhan. Ternyata ada banyak siluet di langit yang jauh. Mereka semua adalah orang-orang yang telah menerima pesan yang Hong Xi sebarkan, dan tiba untuk menonton pertunjukan. Lagi pula, Hong Xi telah mengeluarkan lebih dari satu burung untuk menyebarkan beritanya. Dengan demikian, praktis semua orang tahu bahwa Paviliun Luyang berencana menggunakan nona muda keluarga Tang, itu sebagai ancaman untuk membuat Chu Feng menunjukkan dirinya. Pada awalnya, banyak orang tidak tahu dendam dan keluhan macam apa di antara Chu Feng dan Paviliun Luyang. Namun demikian, tetap saja tidak ada dinding tahan angin di dunia. Dengan demikian, ketika orang banyak sudah berkumpul, orang-orang yang tahu tentang apa yang telah terjadi mulai menceritakan jalannya peristiwa kepada orang banyak. Pada saat itu, hampir semua orang yang hadir tahu tentang dendam dan keluhan antara Chu Feng dan Paviliun Luyang. Meskipun mereka semua datang ke sini demi menonton pertunjukan, tapi sebagian besar dari mereka tidak merasa bahwa Chu Feng benar-benar akan datang hanya untuk Tang Ying belaka. Wush! Saat itu, cahaya keemasan melintas melewati langit, dan memasuki kota. Dan, boom! Setelah cahaya keemasan memasuki kota, cahaya itu mulai berubah dengan cepat, dan berubah menjadi sosok manusia. Chu Feng, melihat orang itu,
Ekspresi Tang Ying segera berubah. Alasan untuk itu adalah, karena orang itu tidak lain adalah Chu Feng. Hanya saja, itu bukan tubuh sebenarnya Chu Feng. Tapi sebaliknya, itu adalah klon yang dibentuk dengan pembentukan formasi spiritual. Jangan repot-repot menyurvei lingkunganmu lagi. Dengan hanya sedikit persepsi yang kamu semua miliki, tidak mungkin bagi kamu semua untuk menemukan tubuh aku yang sebenarnya, kata Chu Feng kepada Hong Xi. Dia dapat mengatakan bahwa, Hong Xi dan para ahli dari Paviliun Luyang semuanya menggunakan persepsi mereka untuk mencoba menemukannya. Hanya saja, mereka tidak dapat menemukannya. Dan di sini aku berpikir bahwa kamu benar-benar akan cukup berani untuk datang. Dan ternyata, kamu sebenarnya hanya berani tampil dengan klon kamu. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa kamu akan dapat membunuh kita semua, dan menyelamatkan Tang Ying dengan klon pembentukan formasi belaka itu kan, ucap Hong Xi tertawa mengejek. Hahaha. Yang lain dari Paviliun Luyang juga tertawa terbahak-bahak. Dan bahkan, banyak pengamat yang tidak terkait dengan Paviliun Luyang juga mulai tertawa mengejek. Meskipun tiruan Chu Feng telah terbentuk dengan pembentukan formasi jauh lebih rendah daripada tubuhnya yang sebenarnya, tapi itu masih mengeluarkan aura tubuh yang sebenarnya. Dengan demikian, semua orang bisa mengatakan bahwa Chu Feng hanya peringkat 2,5 martial ancestor. Jadi, bahkan jika dia menunjukkan tubuh aslinya, itu masih tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan bagi Hong Xi dan yang lainnya. Dengan demikian, bagaimana mungkin klon belaka mungkin cocok untuk mereka? Lepaskan Tang Ying dan Acai. Jika kamu melakukan itu, aku akan segera menunjukkan diri, kata Chu Feng. Apa yang kamu katakan? Mendengar kata-kata itu, ekspresi Hong Xi langsung berubah. Dan bahkan, ekspresi semua orang yang hadir juga berubah. Tidak ada dari mereka yang mengira bahwa Chu Feng benar-benar akan datang untuk menyelamatkan Tang Ying. Aku berkata lepaskan Tang Ying, dan aku akan segera menunjukkan diriku. Chu Feng mengulang ucapannya. Hehehe, apakah kamu menganggapku bodoh? Apakah kamu berpikir bahwa aku akan dipermainkan oleh kamu semudah itu? Hong Xi berkata dengan mengejek. Kamu tidak punya pilihan lain, kata Chu Feng. Tidak ada pilihan lain, aku pikir kamu salah di sini. Hong Xi tertawa dingin. Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian meraih Tang Ying. Segera, penindasan yang tak terbatas segera muncul entah dari mana, lalu menutupi Tang Ying dan gadis pelayan. Saat Hong Xi bertindak, semua orang bisa merasakan aura Hong Xi. Dia adalah peringkat 9,5 martial ancestor. Dengan kata lain, dia adalah seorang ahli tingkat setengah martial ancestor, dan seseorang hanya selangkah lagi dari menjadi martial ancestor. Untuk seseorang sekuat dia bisa membunuh Tang Ying dan gadis pelayannya dengan satu pemikiran. Bahkan sama sekali tidak perlu baginya untuk menggunakan kekuatan opresifnya untuk melakukannya. Tunjukkan dirimu dengan segera. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka sekarang. Hong Xi mengancam dengan ganas. Hong Xi, aku tahu bahwa kamu memiliki spiritualis dunia jubah naga Mark Royal di antara bawahanmu. Namun kamu juga harus tahu, bahwa tidak mungkin bagi kamu semua untuk menentukan di mana aku berada dengan kekuatan kamu. Jika kamu berani membunuh Tang Ying dan Acai, aku pasti tidak akan menunjukkan diriku. Aku berani menjamin bahwa, kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan misi yang diberikan tuanmu kepada kamu. Namun jika kamu ingin mengampuni mereka, aku akan segera menunjukkan diriku. Aku pasti akan menepati janji aku. Hari ini, aku sudah memberimu kesempatan untuk membunuhku, dan pilihan ada di tangan kamu sekarang. Tentu saja, jika kamu memilih untuk bersikeras membunuh Tang Ying dan tidak membiarkan mereka, maka itu berarti kamu sangat pengecut. Maka orang yang akan diejek dan dihina oleh orang-orang di dunia, itu tidak akan menjadi aku, Chu Feng, namun sebaliknya, itu akan menjadi kamu, Hong Xi. Namun jika aku tidak menunjukkan diri setelah kamu melepaskan Tang Ying, orang yang diejek oleh orang-orang di dunia akan menjadi aku. Dan lebih jauh lagi, jika kamu memilih yang pertama dan membuat kamu tidak akan pernah bisa menangkapku lagi, dan aku percaya tuanmu juga tidak akan senang dengan kamu.
Jadi, kamu harus tahu apa yang harus dipilih, kata Chu Feng dengan percaya diri, dan seolah-olah dia sudah melihat Hongxi. Hehehe, kamu cukup pintar, ucap Hongxi. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Hongxi tiba-tiba tertawa. Dia bukan orang bodoh, dan secara alami bisa menimbang pro dan kontra. Dalam situasi seperti ini, dia benar-benar tampaknya tidak punya pilihan lain, selain melepaskan Tang Ying seperti yang dikatakan Chu Feng. Namun demikian, dia tidak mau melakukannya. Alasan untuk itu adalah, karena itu berarti bahwa dia telah kalah dari Chu Feng dalam kontes ini, dan dua harus melakukan seperti yang diinginkan Chu Feng. Namun demikian, dia juga tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk membunuh Chu Feng, dan juga tidak ingin dihukum oleh tuannya, serta diejek oleh orang-orang di dunia karena membiarkan Chu Feng pergi. Jadi pada akhirnya, dia melambaikan lengan bajunya, dan menghancurkan tanaman merambat yang mengikat Tang Ying dan gadis pelayan itu. Pada saat itu, Tang Ying dan gadis pelayan itu telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kamu bisa pergi, kata Hongxi. Melihat adegan ini, Tang Ying dan gadis pelayan itu bingung oleh adegan ini. Mereka sepertinya bingung apa yang harus dilakukan, apakah akan melarikan diri atau tidak. Namun demikian, mereka kemudian berbalik dan mulai buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Bahkan tampilan belakang mereka sangat menyesal dalam penampilan. Katakan pada orangmu untuk melepaskan pelacakan mereka, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Hongxi berubah. Namun pada akhirnya, dia melihat ke orang-orang di sampingnya. Sebagai tanggapan, ekspresi pria itu berubah. Meskipun tidak ada banyak perubahan pada penampilan mereka, tapi banyak orang yang hadir tahu bahwa orang-orang itu adalah spiritis dunia. Karena itulah, mereka harus menggunakan teknik khusus untuk mengunci aura Tang Ying dan pelayannya. Dengan demikian, tidak peduli kemana Tang Ying dan gadis pelayannya melarikan diri, tapi mereka masih akan ditangkap oleh bawahan Hongxi. Namun sayangnya, trik mereka terlihat oleh Chu Feng. Jadi pada saat itu, bawahan Hongxi tidak punya pilihan selain menghentikan apa yang mereka lakukan. Dengan begitu, selama Tang Ying dan Acai melarikan diri cukup jauh, it akan sangat sulit bagi Hongxi untuk menemukan mereka lagi. Meskipun orang-orang dari Paviliun Luyang tidak mengejar Tang Ying dan Acai, dan juga telah merilis pelacakan mereka, serta beberapa orang yang melihatnya mulai memiliki gagasan untuk melacak mereka. Dan bahkan, beberapa orang sudah memasuki kekosongan, dan mengusir Tang Ying dari bayang-bayang. Karena bagaimanapun, mereka semua tahu seberapa kuat Paviliun Luyang. Jika mereka dapat menemukan Tang Ying untuk diserahkan ke Paviliun Luyang, dan mereka pasti akan bisa mendapatkan banyak manfaat. Orang-orang yang hadir, dengarkan dengan cermat. Jika ada di antara kamu yang berani berpikir untuk melakukan sesuatu pada Tang Ying dan gadis pelayannya, aku pasti akan membuat kamu semua berharap kamu sudah mati, suara Chu Feng terdengar lagi. Meskipun itu hanya dari klonnya, tapi suaranya mengandung niat membunuh yang hebat dan sangat dingin. Pada saat ini, ekspresi orang-orang yang berpikir untuk menguntit Tang Ying semuanya berubah lamban. Mereka tidak lagi berani bergerak. Meskipun mereka semua merasa bahwa Chu Feng tidak berdaya untuk bahkan melindungi dirinya sendiri sekarang. Dan untuk beberapa alasan, merasa bahwa kata-kata Chu Feng bukan lelucon. Itu seolah-olah dia benar-benar mampu melakukan apa yang dia katakan. Mereka merasa bahwa jika mereka melakukan sesuatu pada Tang Ying hari ini, mereka mungkin benar-benar akan mati oleh tangan Chu Feng. Karena itulah, pada akhirnya tidak ada satu orang pun yang berani mengekor Tang Ying dari bayang-bayang. Pada saat itu, banyak orang mulai memiliki pendapat baru tentang Chu Feng. Kalimatnya yang sederhana telah menunjukkan kemampuan perseptifnya, serta kerangka berpikirnya yang cermat. Meskipun itu jalan menuju kehancurannya sendiri untuk Chu Feng datang ke sini, tapi dia sudah merencanakan semuanya. Sebelum ini, tidak ada yang akan benar-benar berpikir bahwa anggota generasi muda belaka akan mampu mencapai semua ini, dan melawan kekuatan besar dengan kekuatan sangat melebihi kekuatannya sendiri.
Sebenarnya banyak orang merasa bahwa Chu Feng tidak akan muncul, dan itu berarti bahwa Chu Feng bodoh jika dia muncul, karena dia tidak hanya akan mati, tetapi Tang Ying juga akan mati. Namun jika melihatnya sekarang, kerumunan merasa bahwa mereka benar-benar meremehkan Chu Feng ini sebelumnya. Situasi saat ini adalah Tang Ying telah dibebaskan. Jika Chu Feng tidak menunjukkan dirinya, Hong Xi akan kehilangan sangat banyak. Dan bahkan, banyak orang merasa bahwa Chu Feng tidak akan menunjukkan dirinya. Alasan untuk itu adalah, karena orang-orang yang ingin dia selamatkan hari ini sudah diselamatkan. Selanjutnya, dia bisa melarikan diri dengan aman. Maka dengan demikian, Chu Feng sudah menang. Dan yang paling penting adalah, tidak ada yang mau menyerahkan hidup mereka demi reputasi mereka. Kerumunan secara otomatis merasa, bahwa Chu Feng juga tidak akan melakukannya. Mereka sudah pergi jauh. Mereka sudah aman sekarang. Kamu bisa menunjukkan diri, kata Hong Xi. Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Keduanya memiliki tingkat kultivasi yang rendah. Kamu harus memberi mereka sedikit lebih banyak waktu, kata Chu Feng. Mungkinkah kamu tidak berani menunjukkan dirimu? Hong Xi berkata dengan dingin. Apakah kamu takut? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Omong kosong. Bagaimana mungkin aku takut? Hong Xi mulai mengerutkan keningnya ketika dia menjawab dengan suara dingin. Apakah kamu takut aku tidak akan menunjukkan diri, karena kamu akan kalah besar jika itu yang terjadi. Selanjutnya, kamu akan diejek oleh orang-orang di dunia, kata Chu Feng. Konyol, bahkan jika seseorang ditertawakan, itu adalah kamu. Kamu akan menjadi orang yang diejek karena melanggar janji kamu. Adapun aku, bagaimana aku bisa diejek? Kata Hong Xi. Memang benar, aku akan diejek. Namun kamu juga akan diejek. Jika orang-orang mengejekku karena melanggar janjiku, mereka juga akan mengejekmu karena sangat bodoh, ucap Chu Feng. Kamu, Hong Xi mengungkapkan ekspresi marah. Dia akhirnya menyadari, bahwa dia telah dibodohi. Jika Chu Feng benar-benar tidak menunjukkan dirinya, ia akan berakhir kehilangan besar. Pada saat itu, Hong Xi dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesali ketidaksabarannya karena ingin membunuh Chu Feng, yang menyebabkan dia kehilangan ketenangan dan dieksploitasi oleh Chu Feng. Hahaha, bukankah aku sudah mengatakan, bahwa kamu itu takut? Ucap Chu Feng sambil tertawa. Tiba-tiba saja Hong Xi berteriak. Bajingan keji. Lalu demikian, dia mengangkat tangannya dan menembakkan serangan telapak tangan. Dan, boom, kloningan Chu Feng pun dihancurkan olehnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.